Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelku ya. Selamat pagi, saya ucapkan dari Terminal Arjosari, Kota Malang. Dan pada pagi hari ini aku sudah berada di sini, akan ngetrip teman-teman ya. Akan menuju ke Yogyakarta, naik bus TVD atau bus efisiensi ya. Yaitu lebih tepatnya aku akan nyoba unit yang Jetbus 5 nya terbaru teman-teman, yang jalan angkatan pagi ya dari sini, dari Malang menuju ke Jogja teman-teman. Oke. Dan untuk bisnya sendiri itu memiliki jadwal keberangkatan dari sini sekitar jam 8.30 teman-teman. Oke. Gimana untuk keseruan perjalananku bersama bus TVD efisiensi Jetbus 5 terbaru pada kali ini ya. Oke, ikuti terus videoku sampai selesai. Cus. Oke teman-teman, dan seperti ini ya untuk situasi dan kondisi di Terminal Arjosari Malang pada pagi hari ini. Dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 7.00 ya, atau jam 7 pas. Tanpa untuk angkatan pagi, keberangkatan pagi ini kosong ya teman-teman. Kemungkinan udah berangkat semua ya. Jadi yang ada di sini yaitu hanya bis-bis yang parkir teman-teman. Atau yang tempat parkirnya itu memang di sini teman-teman. Nah ini depan saya ini ada Harapan Jaya VIP nih. Ini kayaknya angkatan pagi teman-teman ya. Kurang tahu juga sih, angkatan pagi nih. Yang tujuan ke, entah tujuan mana ini. Oh lampunya nyala itu, prepare diberangkatkan sepertinya. Kalau nggak tujuan Bitung ya Ciputat teman-teman. Oh ini ada City Trans masuk, kayak yang angkatan pagi tujuan Bandung itu. Nah ini ada Semeru Lisbon ya. Ini nampaknya baru datang dari arah Jakarta ini, untuk keberangkatan nanti sore teman-teman. Dan ini masuk ada GHTS ya, UHD Jetbus 3 GHTS 084. Ini yang tujuan Bogor pagi nih teman-teman. Kalau yang UHD gini tujuan Bogor ya. Ntar yang tujuan Bogor itu yang double decker, antara masuk sini atau enggak ya. Nah ini paling pojok kanan ini ada City Trans ya, CTB 07. Ini kurang tahu tujuan mana. Lalu sebelah ini ada TVD efisiensi 3 unit Jetbus 5 SHD single class ya. Kita belum tahu ini teman-teman dapat unit yang mana ya. Yang jelas yang JB5 SHD warna putih hijau itu sih yang terbaru itu ya. Antara kalau enggak yang sebelah kanan ini T137 136 teman-teman. Kalau enggak T136 ya sebelah itu yang T134 ya. Lalu itu ada Harapan Jaya itu yang Avante UHD D1 tujuan Ciputat teman-teman. Putat malam ya. Dan ini masuk ada GHTS double decker, ini yang Malang Poris teman-teman. Jatahnya yang unit warna hijau ya. Ini yang kresannya itu yang double decker warna biru teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita review sekilas ya untuk eksterior dari bus ini, mumpung busnya lagi parkir teman-teman. Ya walaupun ini angle-nya agak kurang bersahabat ya, karena parkir berjejeran dengan bis-bis lain ini. Ya kita coba review lah. Jadi untuk bus ini menggunakan bodi Jetbus 5 ya teman-teman. Jetbus 5 SHD single glass teman-teman. Jadi bus ini tingginya itu SHD ya, 3,8 meter, 3,8,5 meter teman-teman. Tapi menggunakan kaca single ya, atau tidak dilengkapi bando atau topi teman-teman. Dan seperti ini untuk bagian muka depannya teman-teman. Untuk desain Jetbus 5 sendiri ini, kalau menurutku sementara ini yang paling oke sih ya. Salah satu desain body bus yang paling oke teman-teman. Dan tampilannya bersih, tidak tertempel atau terpasang variasi satupun ya ini ya. Benar-benar clean ini. Tapi jujur aja aku lebih suka bis yang tampilannya clean seperti ini sih teman-teman. Karena kesan mewah dan mahalnya itu kelihatan banget ya. Di sini terdapat stiker non ekonomi menandakan bahwa bus ini merupakan bus akap jarak jauh atau bukan bus kelas ekonomi teman-teman. Dan di sini terdapat stiker Tafkot Dinol, yaitu proteksi anti karat ya dari karoseri Adiputro yang diterapkan pada semua line up, semua jenis line up busnya teman-teman. Mulai dari bus, medium bus sampai big bus ya, atau bus besar. Dan di sini terdapat stiker Jetbus 5 teman-teman ya. Ciri khas dari efisiensi group. Untuk stikernya itu diletakkan di sini ya, untuk tulisan stiker Jetbus 5-nya ini, bukan di atas kaca lagi teman-teman. Bukan di atas kaca depan lagi ya. Terdapat nama PO-nya atau identitas PO yaitu TVD. Nah, ini untuk nomor lambungnya teman-teman T134 ya. Dan untuk di bagian atas itu, kaca atas, terdapat stiker informasi trayek dari bus ini ya teman-teman, yaitu Malang, Surabaya, Solo, Jogja sampai ke Cilacap teman-teman. Jadi bus ini mentok
finishnya itu di Cilacap ya teman-teman. Tapi kita bisa turun di Solo, Jogja ataupun dimentokin sampai Cilacap. Dan untuk kelasnya itu gold class teman-teman, atau sebuah istilah di PO Efficiency Group untuk kelas eksekutif ya. Dan terdapat tulisan full tol juga teman-teman, karena bus ini full tol ya, dari Malang sampai ke Solo sampai ke Jogja teman-teman. Dan nanti kita servis makannya juga masih di dalam tol teman-teman, jadi nggak keluar tol sama sekali ya, masih di rest area tol nanti di Sragen. Dan ini untuk bagian sampingnya teman-teman, seperti ini. Bus ini sendiri sudah menggunakan velg aluminium ya, dari Alcoa ini sepertinya. Dan untuk velg aluminium sendiri ini banyak manfaatnya teman-teman. Selain membuat tampilan bus menjadi semakin keren atau semakin ganteng, itu untuk fungsi dari velg aluminium sendiri ini memperpanjang umur ban ya teman-teman, karena sifatnya untuk aluminium ini lebih adem daripada bahan besi, dan juga dapat menghemat bahan bakar teman-teman walaupun sedikit, karena untuk aluminium sendiri ini lebih ringan teman-teman sifatnya ya. Dan di sini terdapat PT dari PO TVD ya, by Efficiency, yaitu PT TVD Putra Sarana. Dan for your information, untuk nama TVD sendiri ini diambil dari nama tiga anak dari sang pendiri ya, atau sang owner teman-teman, yaitu Ibu Tiffany, Ibu Vinda, dan Mas Ferdi teman-teman. Seperti ini ya. Untuk ini selendangnya ini khas banget Jetpas 5 ini ya. Sudah tidak terdapat selendang yang menghalangi pandangan ke samping teman-teman, seperti generasi sebelumnya ya. Cakep banget teman-teman warnanya ini. Dan di sini terdapat salah satu upgrade ya dari Jetpas 5 Adiputro. Terdapat kaca teman-teman untuk ruang bagasinya ya. Jadi ini merupakan bagasi untuk tempat istirahatku teman-teman. Sudah dilengkapi kaca seperti ini ya. Jadinya lagi tren teman-teman, bagasi bus dikasih kaca begini ya. Jadi untuk kenyamanan istirahat saat kru bergantian untuk bertugas itu menjadi semakin bertambah ya, atau menjadi semakin terasa banget. Dan bus ini sendiri menggunakan sasis dari Hino RM280 ABS yang sudah standar emisi Euro 4 ya teman-teman, yaitu sasis dengan GVW 16 ton, sudah menggunakan suspensi model wide ya, jadi aman teman-teman untuk dipasang bodi SHD ya, atau bodi tinggi teman-teman. Untuk keunggulan dari Hino RM280 sendiri ini sudah dilengkapi fitur ABS ya, itu anti lock braking system teman-teman, yang fungsinya itu untuk mencegah penguncian pada ban ya saat mengerem teman-teman. Oke, dan ini dia ya untuk bis yang akan aku naiki menuju ke Jogja pada pagi hari ini, menggunakan bodi Jetpas 5 SHD single glass ya. Wah, cakep banget ini teman-teman. Warnanya hijau tua tapi cerah gini ya looknya. Dan untuk unit ini merupakan salah satu unit Jetpas 5 terbaru dari TVD atau Efficiency Group ya teman-teman, yang dirilis pada bulan Januari 2026 kemarin teman-teman, dari karoseri Adiputro ya. Dan untuk PO Efficiency Group sendiri ini merupakan salah satu PO bus yang rutin atau rajin meremajakan armadanya ya teman-teman. Jadi setiap 2 atau 3 tahun sekali itu selalu meremajakan unit armadanya ya. Untuk rute Malang Solo Jogja Cilacap ini sebelumnya diisi unit yang Jetpas 3 F17 teman-teman, sama-sama warna hijau. Dan untuk sekarang sudah di-upgrade ya, dengan unit terbaru Jetpas 5 SHD single glass seperti ini teman-teman. Wah, cakep banget sih. Dan untuk TVD Malang Jogja Cilacap ini untuk sehari keberangkatannya itu sudah 5 kali keberangkatan ya teman-teman, kalau nggak salah untuk saat ini. Yang dimana dulunya itu pada saat awal-awal membuka rute Malang Solo Jogja Cilacap itu cuma memiliki keberangkatan 2 kali sehari teman-teman, sebanyak 2 kali sehari ya. Wah, jis ini. Yuk, habis ini kita langsung masuk ke dalam interiornya ya. Wah, dan di sini juga terdapat running tag juga ya teman-teman. Wah, sudah kayak bis pariwisata ini ya, ada running tagnya begini ya, yang cukup gede ini.
Oke, dan ini jam 8.23 masuk ada Juragan 99 Gavan double decker tujuan Polri sini ya. Angkatan pagi. Double decker Dream Class. Oke teman-teman, untuk review interiornya kita langsung cus masuk saja ke dalam bis ya, mumpung penumpangnya masih belum banyak ini. Oke, kita masuk teman-teman. Dan seperti ini ya, jadi bus ini menggunakan sasis Hino RM280 ABS Euro 4. Dan seperti ini ya untuk tampilan dashboard dari bus ini, yang khas banget dari efisiensi group. Untuk dashboardnya di custom kulit warna coklat gini dan ada list hijau stabilo gini ya. Dan seperti ini ya untuk interior dari bus TVD atau efisiensi rute Malang Solo Jogja Cilacap. Bus ini kelasnya gold class ya atau eksekutif dengan konfigurasi seat 22 dengan jumlah total cuma 26 seat aja cuy. Wah, pasti kalian udah bayangin kan betapa longgarnya untuk jarak antar seat dari bus ini. Karena dengan bis sebesar ini kapasitasnya cuma 26 orang saja. Dan untuk di bagian tengah sini terdapat fasilitas dispenser ya, yang dapat kalian gunakan untuk menyeduh kopi dan teh selama perjalanan secara gratis. Dan untuk di kaca atas dispenser ini terdapat tulisan ya atau kata-kata, jadikan aku teman di setiap perjalananmu. Wah, cakep banget nih. Dan bus ini juga dilengkapi fasilitas toilet yang berada di tengah ya ini ya. Seperti ini untuk bagian dalam dari toiletnya ya. Di sini terdapat tombol saklar untuk lampu dan exhaust atau pembuang udara. Dan coba lihat ini, wah, ini untuk ukuran toilet bus cukup mewah banget sih. Karena di dindingnya terdapat aksen seperti keramik begini ya. Juga terdapat lampu warna gold yang membentuk aksen cutting laser batik gini ya. Ada font POTVD juga. Di sini juga terdapat cermin ya, yang cukup gede nih untuk cerminnya. Tetapi untuk semewah-mewahnya dari toilet bus hanya dapat kalian gunakan untuk buang air kecil saja teman-teman. Tidak boleh dilarang keras untuk buang air besar, dan juga dapat kalian gunakan pada saat bis berjalan saja. Jika bus ini sedang berhenti di rumah makan, di rest area atau di pom bensin gitu ya, maka jangan gunakan toilet, gunakan toilet yang ada di luar bis. Dan ini untuk bagian kompartemen atas terdapat penutup ya ini, dengan tampilan aksen kulit warna coklat seperti ini ya. Wah, cukup mewah sih. Dan seperti ini untuk kompartemen atasnya teman-teman. Untuk di bagian depan sini yang biasanya hanya terdapat jam digital, terdapat running text seperti ini ya teman-teman, yang berisikan informasi, yang berisikan jam, fasilitas, dan juga estimasi waktu tempuh ya. Dilengkapi fasilitas CCTV juga untuk keamanannya. Nah, untuk semewah-mewahnya bus ini sifatnya tetap bis umum ya, jadi siapapun bisa naik. Dan di sini ya untuk seat yang aku pesen di nomor 1 bagian depan sebelah kanan teman-teman, belakang supir ya. Untuk fasilitas onboard yang dapat kita nikmati sama perjalanan yaitu terdapat selimut bed cover yang tebal ini dan juga bantal ya. Oke, selanjutnya di sini terdapat fasilitas leg rest ya. Karena bus ini sistemnya bis akap kelas eksekutif. Untuk leg restnya sendiri sudah menggunakan model pisah seperti ini ya, atau model umpak. Jadinya untuk posisi kaki lebih enak daripada leg rest yang model gantung ya. Juga dapat di-adjust maju mundur seperti ini sesuai postur tubuh kalian ya. Ini untuk tinggiku yang 172 cm cukup nyaman sih buat selonjoran seperti ini. Oh iya teman-teman, untuk aku kemarin melakukan pemesanan tiket langsung via kontak agen POTVD Terminal Arjosari ya. Dan di sini untuk kontaknya jika kalian akan melakukan pemesanan tiket bus ini, bisa juga lewat aplikasi online travel agent seperti Redbus atau Traveloka. Oke, lanjut untuk di bagian atas seat ini terdapat lover AC. Dan untuk Jetbus 5 yang terbaru sekitar keluaran tahun 2024 ke atas sudah terdapat port USB Type A dan Type C ya. Jadi untuk kalian yang akan cas iPhone sudah bisa banget ini ya. Untuk di seatnya ini juga sudah dilengkapi bantal leher seperti ini ya. Jadi membuat perjalanan kalian jadi semakin nyaman. Selanjutnya di sini juga terdapat himbauan. Salah satunya larangan keras untuk mengecas selain handphone ya, karena dapat mengganggu sistem kelistrikan dari bus ini. Selain itu yang lebih berbahaya juga dapat menyebabkan kebakaran ya.
Oke teman-teman, dan ini kita melewati depan karoseri Adi Putro ya, yang dimana merupakan tempat kelahiran dari bis keren yang kita naiki ini teman-teman. Dan ini kita persiapan belok kanan masuk tol Trans Jawa via GT Singosari ya. Oke, dan ini kita udah masuk tol ya, dan ini sebelah kanan banyak bis pariwisata yang mengarah ke kota wisata Batu ini. Oh, banyak banget teman-teman. Nah, itu ada CP5 lagi tuh belakang. 88. Bagong biru, sumber nikmat. Oke, dan setelah masuk tol Singosari kita dibagikan bungkusan ya oleh pramugari yang bertugas yang berisi snack cuy. Ini yang pertama ada 1 roti Malkis, terus 2, ini yang kedua ada roti bolu teman-teman. Lalu yang ketiga ada wafer nabati keju ya. Udah kosong teman-teman ya. Berarti snacknya ada 3 item sama air mineral ini ya. Jadinya 4 item teman-teman. Ya lumayan worth it sih. Malang Jogja dengan budget 200.000. Selain kita dapat servis makan, masih dapat snack cuy. Oke, dan tidak lama setelah masuk tol kita akan keluar tol kembali ya, ini tepatnya di gerbang tol Lawang teman-teman. Berarti ini ada penumpang yang naik dari daerah Lawang ya. Ini kita menaikkan penumpang di perwakilan Lawang ya. Jadi buat kalian yang mungkin rumahnya Singosari atau Lawang bisa naik di sini teman-teman. Gerbang tol Purwodadi.
dan ini kita masuk di Redbus Longs Medaeng Surabaya ya. Jadi buat kalian yang naik ke sini dari Surabaya, naiknya dari sini ya, karena bus ini nggak masuk ke terminal Purabaya Bungura sih. Redbus Long Medaeng. Oke teman-teman, dan perjalananku bersama bus TVD Malang Solo Jogja udah sampai di rest area 519 Sragen ya, tepatnya di rumah makan RBT untuk melaksanakan servis makan ya. Jadi perjalanan Malang ke Jogja dengan harga 200.000 itu kita sudah mendapatkan satu kali servis makan secara gratis ya. Nah, dan ini untuk bis kita teman-teman, wah cakep banget ya. Ini asli teman-teman, cakep sih. Nah, oke teman-teman, habis ini kita langsung menuju ke sana aja ya. Oke, cus. Oh iya, dan bus ini menggunakan pintu yang berada di tengah ya, jadi kelihatan panjang banget ini. Padahal panjangnya sama-sama 12 meter teman-teman. Karena menggunakan pintu tengah ini jadi kelihatan panjang banget ya sepertinya. Oke teman-teman, dan seperti ini ya untuk penampakan servis makan yang diberikan oleh POTVD di rumah makan RBT 519 rest area Tol Sragen. Untuk menunya di sini prasmanan teman-teman, ada banyak pilihan sayur dan lauk ya. Untuk sistemnya ini lauk hanya boleh ambil satu, tapi untuk sayurnya kalian bisa ambil bebas puasnya ya. Dan di sini terdapat menu ya. Nah, itu untuk prasmanan harga mulai 20 ribuan. Jika misal kalian ke rumah makan ini dan membayar sendiri ya.
Oke, dan ini dia untuk servis makan yang aku ambil. Di sini lauknya aku ambil telur bacem sama tahu bacem ya ini. Dan ini sayurnya, ini ada sayur kayak capcay gitu ya. Di sini ada kerupuk juga, sama minumnya aku pilih es teh ya ini tadi.
Matur nuwun Mas. Oke, sami-sami. Salaman sih. Oke, siap. Makasih Mbak. Ya, Yuk. Oke teman-teman, jadi begitulah ya untuk perjalananku bersama bus TVD Gold Class JB5 terbaru dari Malang menuju ke Jogja. Dan perjalananku udah sampai di terminal Giwangan ya ini ya. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton videoku sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ketemu unit TVD dari Malang yang berangkat belakang kita ini ya. Yang angkatan jam, yuk, angkatan jam 9.30 ini sepertinya. Baru masuk T088.